Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini tentunya kita akan membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia yang terupdate. Dan sebelum jauh menonton video ini, aku minta ke teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik 7 pemain yang bakal dicoret dari timnas Indonesia. Ya guys, Patrick Kluivert sudah memanggil sebanyak 27 pemain yang itu akan menjadi skuad timnas Indonesia ketika menghadapi laga yang paling terdekat, yaitu melawan Australia di tanggal 20 Maret 2025, dan tentunya akan menjamu Timnas Bahrain di GBK Jakarta di tanggal 25 Maret 2005. Dan Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain. Nah, aku akan ngebahas bagaimana sekarang ini ada 3 pemain naturalisasi yang potensinya akan menggeser dari 27 pemain itu. Bahkan kan kemarin Patrick Kluivert ketika mengumumkan 27 pemain, bahkan di captionnya PSSI ataupun PSSI memberikan informasi bahwa 27 pemain ini belum final. Ini masih menunggu proses naturalisasi 3 pemain. Yang pertama yaitu Emil Audero Mulyadi, yang kedua Dan James, yang ketiga yaitu Joe Palupesi. Nah, dari 27 pemain yang sudah dipanggil, terus kemudian 3 pemain yang sudah sumpah WNI dan tinggal perpindahan federasi. Nah, ini potensinya sangat luar biasa ketika masuk, yaitu Emil Audero Mulyadi, kemudian Dan James, dan Joe Palupesi. Ini tentunya bertambah skuad timnas Indonesia menjadi 30 pemain. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa setiap tim ataupun timnas nantinya akan membawa 23 pemain. Nah, ini menjadi pertanyaan, siapa yang akan disingkirkan atau siapa yang akan dicoret dari timnas Indonesia. Nah, dari 30 pemain tentunya kalau dalam regulasi kan 23, artinya ada 7 pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert ketika menghadapi timnas Australia di tanggal 20 Maret 2025 dan kemudian melawan Bahrain di GBK Jakarta di tanggal 25 Maret 2025. Nah, kalau berdasarkan nama-nama yang dipanggil dari 27 yang akan dicoret plus 3 yang akan masuk, ini kan ada 7 pemain yang bakal dicoret. Artinya ada 7 pemain yang akan dicoret ini. Kalau berdasarkan ataupun melihat nama-nama, aku sih melihat 7 pemain ini sangat, bukan hanya dari Liga 1, tapi bisa jadi juga pemain naturalisasi yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Nah, yang pertama, satu, yang kedatangan Emil Audero Mulyadi, posisinya adalah kiper. Nah, sekarang yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ada Martin Pas, yang kedua Hernando Ari, terus yang keempat adalah Nadeo Argawinata. Yang ketiga maksudku adalah Nadeo Argawinata. Dari komposisi 3 kiper timnas Indonesia ini selama pertandingan sebelumnya, yaitu Martin Pas pasti menjadi starter, terus kemudian Hernando Ari dia sebagai cadangan ataupun alternatif pertama di bangku cadangan, dan ketiga yaitu Nadeo Argawinata. Nah, kemudian ketika Emil masuk dengan posisi kiper, pastinya Patrick Kluivert akan memangkas 1 kiper. Ya, kalau prediksiku sih Nadeo Argawinata, karena sebelum-sebelumnya dia dijadikan pelapis kedua dari Martin Pas. Nah, kemudian siapa lagi yang bakal
dicoret oleh Patrick Kluivert, aku sih melihat dari komposisi belakang. Oke, nah ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat di posisi pertahanan ataupun di posisi back. Nah, dengan datangnya ataupun dengan sudah lengkap dinaturalisasi oleh PSSI yaitu Dan James, nah ini akan menjadi semacam persaingan, menjadikan sangat amat ketat di pertahanan. Tapi yang pasti kalau yang sudah dipanggil itu kan ada Nathan Choon dan Muhammad Ferrari. Nah, kalau aku melihat kedua pemain ini akan tercoret ataupun dicoret oleh Patrick Kluivert dengan kedatangan Dan James yang bisa bermain untuk di sayap kiri, ya back sayap kiri maksudku. Nah, kenapa Nathan Choon? Ya kita semua tahu lah bahwa Nathan Choon sangat minim sekali ketika bermain di klubnya, karena pilihan dari Patrick Kluivert ini adalah salah satu yang menjadi indikator untuk tim, untuk pemain yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia ataupun ke timnas, yaitu mereka bermain reguler di masing-masing klubnya. Nah, sedangkan Nathan Choon ini sangat minim sekali ketika bermain di Swansea City. Nah, ini menjadi pertimbangan ketika Nathan Choon yang tentunya kemungkinan akan dicoret oleh Patrick Kluivert, karena bisa jadi dia akan digantikan oleh Dan James yang posisinya adalah back kiri. Nah, di situ ada Kevin Werdum back kirinya, terus kemudian dilapis oleh Dan James, dan satu lagi adalah Pratama Aran. Sedangkan Nathan Choon kemungkinan akan dicoret. Nah, sedangkan Ferrari ini kan masih muda, dan kemudian juga secara postur di posisi back tengah ini kan jelas kalah dengan para pemain yang lain. Nah, ini menjadi pertimbangan Patrick Kluivert ketika mencoret Muhammad Ferrari. Dan tentunya kalau melihat potensi ataupun posisi di back itu kan jelas Muhammad Ferrari secara pengalaman juga masih kalah, dan secara postur tubuh juga kalah dengan para pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, kemudian back juga yang sebenarnya sangat amat potensial yaitu adalah Kevin Dick. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa harus dicoret oleh Patrick Kluivert nantinya ketika membela timnas Indonesia. Nah, ya kita semua tahu bahwa Kevin Dick itu kan mengalami cedera ketika membela klubnya Copenhagen melawan Chelsea di 16 besar Piala Konferensi Eropa. Nah, kemarin bahkan di Liga Super Denmark ataupun liga utamanya Denmark, si Kevin Dick justru tidak dipasang ataupun tidak masuk dalam line up dari Copenhagen ketika menjalani liga domestiknya. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah Kevin Dick benar-benar pulih total ketika nanti akan membela timnas Indonesia melawan Australia. Nah, ini kemungkinan yang akan menjadi pertimbangan Patrick Kluivert akan mencoret Kevin Dick. Nah, dari strategi Patrick Kluivert apalagi menghadapi Australia di kandang mereka, tentunya gempuran-gempuran yang sangat luar biasa akan dialami oleh timnas Indonesia. Nah, kemungkinan besar Patrick Kluivert akan menempatkan 5 pemain bertahan ataupun 5 back yang kemudian itu mempengaruhi dari posisi Egy Maulana Fikri. Seperti kita ketahui bahwa Patrick Kluivert itu menerapkan strategi dengan pola menyerang dari lini tengah, artinya pemain yang beroperasi di sayap ataupun gelandang serang melalui sayap ini tidak akan terpakai lagi. Nah, ini akan memungkinkan ataupun kemungkinan besar Egy Maulana Fikri akan tercoret. Nah,
pola permainan inilah yang tidak menguntungkan posisi dari Egy Maulana Fikri yang sebenarnya posisi utamanya adalah sayap murni. Kemungkinan akan dicoret Patrick Kluivert adalah Hoki Caraka. Nah, kita semua tahu Hoki Caraka ini kan pemain yang secara produktivitas di Liga 1 itu kan ya kalau jam bermainnya sudah cukup banyak, tetapi untuk produktivitas gol Hoki Caraka kan masih kurang gitu. Jadi ya itu kurang meyakinkan juga ketika dia akan berada di level timnas senior timnas Indonesia. Nah, ini yang kemungkinan akan menjadi pertimbangan khusus ketika mencoret Hoki Caraka. Jadi Hoki Caraka kemungkinan besar akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Satu lagi guys, pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert adalah Septian Satria Bagaskara. Penyerang Dewa United ini kemungkinan akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Kenapa? Karena di stok penyerang ataupun di striker kita sudah ada nih oleh Romaini yang akan menjalani debut. Kemungkinan besar sih akan menjalani debut ketika melawan Australia. Nah, yang kedua yaitu Rafael Sturridge juga punya pengalaman lebih tinggi dibandingin Septian Bagaskara. Nah, apalagi si Rafael Sturridge kan sudah terbiasa dengan animo ataupun kultur ataupun juga cuaca yang ada di Australia karena dia reguler main di Liga Australia. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan Patrick Kluivert ketika dia akan mencoret yaitu Septian Bagaskara. Nah guys, ada 7 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Yang pertama yaitu Nadeo Argawinata di posisi kiper, terus kemudian ada back yaitu Nathan Choon yang bisa dicoret oleh Patrick Kluivert karena ya tadi sudah aku jelasin karena minim bermain. Terus yang ketiga yaitu Muhammad Ferrari di posisi back, dan keempat itu ada Kevin Dick yang kemungkinan karena masih cedera, masih dalam menjalani pemulihan. Yang kelima yaitu Egy Maulana Fikri, terus yang keenam adalah Hoki Caraka, dan yang ketujuh adalah Septian Bagaskara. Oke guys, itu tadi 7 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert dan 23 pemain yang siap menjalani laga membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Kita tunggu siapa 23 nama yang bakal dibawa oleh Patrick Kluivert ke Australia. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini. Oke, kita akhiri monolog bola kali ini, dan tentunya tetap semangat dan bye-bye.